Monday Night Raw atau Raw is War atau Raw, salah satu program in-ring senior yang WWE punya jauh sebelum SmackDown dan merupakan salah satu program televisi mingguan terpanjang di seluruh dunia dan terpanjang untuk WWE sendiri dari tahun 1993 sampai sekarang. Jadi baiknya sebelum nonton SmackDown kalian nonton ini dulu biar makin dapat feel-nya. Nah, kali ini gue mau ceritain WWE Raw dari awal banget, pastinya episode 1. Di episode premiernya ini namanya WWF Monday Night Raw. Jangan lupa subscribe dan langsung aja di Smack. Kita sedang tayang dari New York City dan di sini di Manhattan suasana menjadi panas. Halo semuanya, saya Shane Mooney. Beberapa saat yang lalu di sini semua orang datang dan berjibaku demi bisa menjadi bagian dari Monday Night Raw. Dan sekarang mereka sudah masuk ke dalam. Hey, tunggu dulu. Bobby Heenan? Shane Mooney menyambut acara Monday Night Raw perdana ini dari luar arena. Tapi tiba-tiba Bobby Heenan ingin menerobos masuk ke arena dan dia menghentikannya. Apa yang Anda lakukan di sini? Tanya Shane Mooney. Saya ingin masuk ke dalam, jawab Bobby Heenan. Tidak bisa, kata Shane. Ya bisalah, kenapa nggak bisa? Jawab Heenan lagi. Anda sudah digantikan, kata Shane Mooney lagi. Digantikan? Digantikan siapa? Siapa yang menggantikan saya? Bobby Heenan agak marah. Ya, Rob Bartlett yang menggantikannya. Anda nggak bisa masuk ke dalam lagi, jawab Shane. Saya nggak peduli pada Rob, ini adalah Monday Night Raw tayang dari New York City dan saya akan masuk untuk membawakan acara ini, kata Heenan makin kesal. Nggak bisa, Anda nggak diizinkan masuk ke dalam, maaf, ucap Shane lagi. Saya nggak diizinkan, apa maksudnya? Saya tetap bisa masuk, saya bisa beli tiket. Heenan marah-marah. Tiketnya udah habis dari tadi, kata Shane. Tunjukkan saja pintu lainnya agar saya bisa masuk. Heenan terus marah. Saya tidak punya kuasa dan tidak bisa membuat aturan, kata Shane Mooney. Ya, perdebatan antara Shane Mooney dan Bobby Heenan ini membuka tayangan Monday Night Raw episode 1 di tanggal 11 Januari 1993. Jadi gini ceritanya, sebenarnya Monday Night Raw ini WWE sengaja buat untuk menggantikan acara WWF Primetime Wrestling yang ditutup beberapa hari sebelum Raw ini tayang. Dan Bobby Heenan adalah host atau pembawa acara dari acara WWF Primetime Wrestling tadi. Alhasil dia datang ke Raw dan bermaksud untuk mengisi acara juga di sini. Padahal dia telah digantikan oleh Rob Bartlett. By the way, Bobby Heenan dia adalah salah satu manajer hebat WWE sejak era 80-an. Selamat datang semuanya di Monday Night Raw live dari New York City Manhattan Center. Saya Vince McMahon bersama Macho Man Randy Savage. Bobby Heenan ada di luar dan yang di dalam bareng kita adalah Rob Bartlett. Vince McMahon membuka acara. Selain beberapa pertandingan hebat, kita akan melihat aksi tag team The Steiner Brothers dan interview spesial bareng Razor Ramon. Vince melanjutkan. Gue perjelas dulu bentar. The Steiner Brothers, Rick dan Scott Steiner merupakan salah satu idola fans gulat kala itu sejak berada di WCW dan baru saja melakukan debut WWE-nya di acara WWF Superstars beberapa hari sebelumnya. Nah, selain Raw dan Primetime Wrestling tadi, di tahun 1993 ini WWE masih ada banyak acara mingguan yang sedang berjalan. Yaitu ada WWF Wrestling Challenge, WWF Superstars of Wrestling, WWF Wrestling Spotlight, WWF All American Wrestling, dan WWF Mania. Banyak cuy, tenang aja, kita akan bahas yang lainnya nanti pelan-pelan. Sementara itu, Razor Ramon atau yang lebih kita kenal sekarang dengan Scott Hall merupakan number one contender atau penantang utama title tertinggi WWF Champions yang saat itu dipegang sang mega bintang The Hitman Bret Hart.
Mereka akan bertarung dalam perebutan gelar nanti di Royal Rumble. Jadi Raw perdana ini membawa kita menuju event pay-per-view Royal Rumble 1993. Banyak pertandingan hebat, nggak sabar gua buat ngeliatnya, Vince, ucap Bartlett. Koko B. Ware versus Yokozuna. Kalian tahu pegulat yang memakai pop itu? Popnya berada di tengah-tengah daerah kelakian. Belum selesai Bartlett berbicara, Vince langsung memotongnya karena omongan Bartlett mulai ngelantur. Macho, Vince bertanya kepada Macho Man Randy Savage pendapatnya tentang Raw malam ini. Setelah Bartlett berbicara seperti itu tentang Yokozuna, aku jadi membayangkannya sekarang, jawab Macho Man. Menjijikan, sahut Vince. Selain mereka, ada Damian Demento yang akan bertanding melawan favoritku di Undertaker. Oh yeah, ucap Macho. Wow, match yang seru. Kalian akan melihat mereka semua malam ini di Monday Night Raw, sahut Vince. Pertandingan pertama pun tersaji dari Union City, Tennessee dengan berat 228 pounds. The Birdman Koko B. Ware memasuki arena. Dan ini dia, atlet yang sedang menuju ring satu ini adalah sesuatu yang lain. Belum pernah ada yang sedingin Yokozuna sebelumnya. Vince mengomentari Yokozuna yang sedang menuju ring. Ya, kamu sedang tidak bercanda, Vince, ucap Bartlett. Apakah dia telur gulung terbesar di dunia? Macho Man menyeletuk. Sejauh ini Yokozuna belum terkalahkan di WWF. Yokozuna berarti sang juara. Mr. Fuji yang membawanya kemari, dia adalah mantan pegulat sumo, ucap Vince lagi. Sampai sekarang belum ada yang bisa merobohkan kakinya itu, sahut Macho. Memang benar, semenjak debutnya beberapa minggu yang lalu belum ada yang mengalahkan Yokozuna di WWF saat itu. Secara logika memang sulit mengalahkan pegulat segede Yokozuna ini. Saya pikir Yoko seharusnya lebih banyak meluangkan waktunya di sushi dan salad bar, Vince, kata Bartlett. Ya, bisa jadi seperti itu, tapi berat tubuhnya yang menjadi kekuatannya saat ini. Dan seperti yang Macho Man katakan, belum ada yang bisa merobohkan kakinya hingga saat ini, ucap Vince. Dia juga kesusahan melihat kakinya sendiri, sahut Bartlett. Yokozuna selalu melakukan ritual pembukaan saat dia berada di atas ring sebelum bertanding layaknya pegulat sumo. Lihatlah 505 pounds Yokozuna, Vince terpukau. Dia oriental berpantat besar, Vince, pantatnya sebesar aula titer. Bartlett kembali nyeletuk. Aku mendengarnya, Macho Man menanggapinya. Dan ini dia Monday Night Raw, tanpa diedit, tanpa dipotong, dan tanpa disensor. Yeah. Vince, Bartlett, dan Macho Man menandai mulainya pertandingan pertama. Yokozuna melakukan kuda-kuda khas sumonya dan Koko B. Ware terlihat kebingungan menghajar Yokozuna dari mana. Sementara itu penonton melakukan sorakan berbunyi USA, USA. Emang saat itu gimmick Yokozuna ini digambarkan dari Jepang, padahal aslinya Anoa'i dan USA juga. Mereka sedang fokus di atas ring, kalian bisa menyorakinya sesuka kalian, Vince berkomentar. Kita tidak melihat Frankie bersama Koko malam ini. Aku curiga terjadi sesuatu, kata Macho. Kemana Frankie? Kamu pikir Yokozuna menjadikannya cemilan sebelum bertanding? Tanya Vince. Bener, dia mungkin jadi cemilan kecil Yokozuna, ucap Macho Man. Frankie adalah burung kakak tua yang hampir selalu dibawa Koko B. Ware ke atas ring, tapi malam ini dia nggak ada. Vince, apakah kamu tidak akan membuat aturan baru bahwa Yokozuna seharusnya memakai bra? Bartlett kembali mengeluarkan pertanyaan konyol. Tidak di sini di WWF, Vince menjawab dengan nada malas. Dia bisa bergulat tapi dia tidak bisa berlenggok di atas pantai, ucap Macho Man. Koko B. Ware mencoba melakukan serangan, tapi Yokozuna dengan entengnya melempar Koko. By the way, Yokozuna juga akan ikut menjadi peserta Royal Rumble sepertimu, Macho Man, Vince berkata. Vince, jika kamu memasukkan dia ke atas ring, kamu akan kesusahan untuk memasukkan 29 peserta lainnya, ucap Macho sedikit bercanda.
Iya benar, nggak akan muat, jawab Vince. Tapi bagaimana caramu untuk mengeluarkan pria sebesar itu di atas ring? Vince kembali bertanya. Sementara itu lagi, Yoko berhasil dengan mudah melempar Koko yang berusaha menyerangnya hingga terpental. Aku nggak pernah melihat Koko Biwer dilempar begitu mudahnya seperti itu, Macho berkomentar. Koko pegulat tag team, dia adalah partner Owen Hart. Energi mereka luar biasa, Vince menanggapi. Emang benar Koko Biwer ini salah satu pegulat mid-class. Nggak cupu-cupu banget lah kala itu. Dan di tahun itu dia berpartneran sama Owen Hart muda yang baru debut juga belum lama. Dan lagi Koko Biwer terpental saat mencoba menyerang Yokozuna. Koko makin terlihat bingung bagaimana cara melawan Yokozuna. Lakukan sebisamu aja, Beb, Bartlett berkomentar. Tidak, dia seorang petarung, dia akan terus berusaha, sambung Macho. Sayang sekali, partner Koko Biwer, Owen Hart sedang mengalami cedera tangan akibat ulah Razoromon baru-baru ini, ucap Vince. Koko Biwer kembali mencoba menyerang Yokozuna, tapi lagi dia malah terpental. Jika kamu adalah Koko Biwer saat ini, apa yang kamu lakukan, Macho Man? Tanya Vince. Sekarang sudah terlambat untuk meninggalkan ring, meninggalkan arena, meninggalkan gedung, dan meninggalkan negara ini karena sekarang semua orang sedang menonton secara langsung, jawab Macho. Koko hampir memojokkan Yoko dengan beberapa dropkicknya, tapi gagal lagi. Sulit emang kalau kalian jadi lawan Yokozuna gini, gimana cara menanginya guys? Dan malah dia merasakan leg drop langsung dari Yokozuna yang begitu besar. Yoko melempar Koko ke sudut ring hingga terkapar dan bersiap untuk melakukan smack banzai dropnya kepada Koko. Ah tidak, pergi dari situ Koko, ucap Macho dan Bartlett. Sepertinya akan terjadi gempa bumi di New York City ini, sambung Vince. Dan akhirnya dengan teriakan busted, Yokozuna meleagkan smack banzai dropnya dari atas ring kepada Koko Biwer sekaligus memenangkan pertandingannya lagi dan lagi dengan perlawanan yang tak begitu berarti dari lawannya. Dengan ditemani Mr. Fuji, Yokozuna melakukan ritual kemenangannya di atas ring sebagaimana pesumo. Selanjutnya ada segmen rekaman penayangan video dari Bobby the Brain Heenan yang menyampaikan sebuah pesan yang ditujukan untuk Mr. Perfect. Mr. Perfect, saya mendengar kamu bertanya-tanya tentang pegulat lain. Siapa sebenarnya The Narcissus? Apa yang kamu tahu tentang dia? Apakah dia lebih perfect? Apakah mungkin seseorang memiliki keunggulan lebih dari saya? Biar ku beritahu, membandingkanmu dengan Narcissus ibarat membandingkan es krim dengan kotoran kuda. Ya, kamu punya tempat di sini meskipun kamu adalah kotoran kuda. Tapi perfect cuma ada satu tempat untuk yang sempurna secara anatomi di dunia ini. Yang fisik dan mentalnya superior melebihi batas imajinasi kita. Itulah mengapa saya dan Ric Flair meyakini bahkan seorang Michelangelo pun tidak dapat menggambarkan betapa indahnya dan Narcissus. Dia seperti datang dari galaksi lain. Jadi Mr. Perfect, saat kamu melihatku membuka tirai The Narcissus nanti di Royal Rumble, kamu akan terpukau dan berpikir. Itu juga jika kamu masih sadar bahwa The Narcissus berasal dari dunia yang berbeda. Siapa sebenarnya The Narcissus ini? Patut kita tunggu. Lanjut ke pertandingan kedua, pertandingan tag team antara The Steiner Brothers, Rick dan Scott Steiner melawan The Executioners, Duane Gill dan Barry Hardy. Wow, celana yang bagus, celotuk Rob Bartlett mengomentari Steiner Brothers. All Americans dari University of Michigan, mereka siap untuk Royal Rumble melawan The Beverly Brothers, sambung Macho Man. Siapa yang memakai headgear, Rick atau Scott? Macho, tanya Bartlett. Itu Rick, jawab Macho Man. Sangat mudah membedakan Steiner Brothers, tapi susah untuk membedakan The Executioner. Yang itu siapa dan yang itu siapa? Vince berkomentar. Sementara itu di tengah penonton muncul seorang badut dengan tangan yang sedang cedera. Siapa itu? Goofy Clown? Tanya Vince. Aku tidak suka dia, tegas Macho Man.
Bukankah namanya Dok si badut? Sambung Bartlett. Oh, Dork. Nama yang terlalu bagus untuk seorang badut, ucap Vince. Namanya Doing the Clown, sambung Macho. Ah, benar namanya Doing, bukan Dork, kata Vince. Kalian bisa memanggilnya siapa saja sesuka kalian, ucap Macho terlihat jengkel kepada si badut. Tapi Dok lebih keren daripada Doing, ucap Bartlett. Pertanyaan terlihat sangat timpang. Standard Bro memporak-porandakan lawannya dengan sangat mudah. Perbedaan kekuatan yang terlihat jelas. Rick dan Scott masing-masing memiliki kekuatannya besar. Tapi tetap pertandingan ini menyajikan gaya gulat yang sangat menghibur dengan kekuatan besar serta manuver-manuver indah dari Steiner Bro saat membanting dan menghajar lawan mereka terlihat sangat memukau. Ngeri banget ini Steiner Bro. Dan akhirnya mereka memenangkan pertandingan dengan kombinasi bulldog headlock yang mempesona. Jangan tiru adegan ini di rumah, Cil, kata Bartlett. Bulldog headlock terbesar dan mengerikan yang ada di dunia, ucap Macho Man terkagum-kagum. Kembali lagi di segmen Shane Mooney di luar arena. Tiba-tiba petugas menahan seorang ibu-ibu di pintu masuk, ucap Shane. Permisi, apa yang terjadi di sini? Ada masalah apa? Shane mencoba melerai petugas yang dipukuli wanita itu dengan tas yang dipakainya. Keponakanku ada di dalam, dia sedang bekerja sebagai host, ucap wanita itu. Keponakan? Anda bibinya Rob Bartlett, tanya Shane lagi. Iya, dan aku harus masuk untuk bertemu dengannya, jawab sang wanita. Baik, mari kita selesaikan ini baik-baik. Belum selesai Shane bicara, tiba-tiba dia curiga dengan wanita itu saat membenarkan sedikit posisi rambutnya. Bentar, Shane langsung menarik rambut wanita itu dan ternyata babi Heenan. Shane Mooney terkejut. Aku telah melihat berbagai macam hal di WWF ini, tapi babi The Brady ini yang berdandan kayak gini konyol banget. Shane dengan nada heran. Diam kamu, saya harus masuk, saya akan berikan sesuatu, saya kasih $50, biarkan saya masuk, ucap Heenan memohon. Tapi tetap aja Bobby Heenan tidak diperbolehkan masuk oleh petugas. Dilanjut dengan segmen interview spesial Razor Ramon di atas ring dan Vince sendiri selaku interviewernya. Ladies and gentlemen, inilah dia Razor Ramon. Vince menyambut kedatangan sang penantang juara nomor 1 ini. Kedatangan Razor Ramon membuat penonton sedikit ricuh. Ada yang nge-cheers dia karena suka, ada juga yang nge-boo dia karena nggak suka. Tapi Razor Ramon ini salah satu heels yang keren menurutku. Bad boy-nya dapat banget dipodo dengan gaya latin yang kece parah dia. Kamu akan menuju Royal Rumble. Ini adalah kesempatan emas yang selalu kamu tunggu, ya kan? Bertemu dengan The Hitman Bret Hart untuk perebutan sabuk juara WWF. Apa kamu sudah siap dengan waktu yang kurang dari 2 minggu lagi? Vince memulai interviewnya. Lihat gue men, gue terlahir untuk selalu siap, Chico. Dan saat lo bilang kesempatan emas, udah jelas terlihat kalau gue Razor Ramon yang bakal menulis nama di sabuk emas itu, ucap Razor. Tapi apakah kamu sadar bahwa Bret Hart telah melalui 8,5 tahun untuk meraih kejayaannya saat ini, sedangkan perjalananmu baru seumur jagung, ucap Vince. Yo, Hitman, 8,5 tahun, lu terus mendaki hingga mencapai puncak. Lu adalah karakter utama WWF sekarang, tapi Hitman, sekarang say hello kepada Razor Ramon yang hanya butuh 8,5 bulan. Dan gue bakal menghabisi lu. Gue sebagai penantang nomor 1 dan bakal jadi nomor 1, Chico. Razor berbicara. Ya, kamu adalah penantang utama dan kandidat yang hebat, tapi kenapa kamu melakukan hal yang keji kepada Owen Hart? Kenapa datang padanya? Vince dengan nada kesal bertanya. Nonton melakukan booing setelah mendengar itu. Lalu diputarlah cuplikan tragedi penghancuran Owen Hart oleh Razor Ramon di acara WWF Mania. Yo, Hitman, menghancurkan adik kecilmu seperti menghancurkan kecoa. Itu sangat menyenangkan, men.
Dan lu tahu lu nggak bisa apa-apa. Dan satu lagi yang nggak bisa lu lakuin, Chico, lu nggak bakal bisa apa-apa saat gue, Razor Ramon, merampas medali emas yang lu punya nanti di Royal Rumble. Razor makin memprovokasi Bret Hart. Semua omongan Razor Ramon terdengar benar-benar seperti sampah. Macho Man berkomentar. Dilanjut dengan segmen promosi dari event amal WWF Headlock on Hunger untuk Somalia dari Tatanka. Ini adalah Tatanka dan orang-orangku berbicara kepada Roh Agung untuk meminta anugerah dan keberkahan. Kami dari WWF mengapresiasi atas bantuan kalian kepada orang-orang yang kurang beruntung dibanding kita. Ayo kita hubungi Headlock on Hunger. Selanjutnya langsung disajikan dengan pertandingan perebutan Intercontinental Champions. Yang pertama menuju ring, dia adalah sang penantang pegulat berkostum aneh, Max Moon, Terminator atau apa ini kostumnya entahlah. There we go, pegulat robot, kata Bartlett. Max Moon, dia termasuk kompetitor berbakat, ujar Vince. Kamu harus memakai kostum seperti itu di New York City ini, sahut Bartlett. Dia mendapatkan kesempatan meraih Intercontinental Champions hari ini, sambung Macho. Dan ini dia sang juara WWF Intercontinental, Shawn Michaels. Idola cewek-cewek banget di Shawn Michaels muda. Mereka pada histeris begitu Shawn Michaels masuk. Kalian bisa katakan bahwa Shawn Michaels sedikit egois karena dia menjadi pusat perhatian semua wanita di sini, ucap Vince. Dia adalah legenda bagi dirinya sendiri, ujar Macho. Dan kita ketahui sampai saat ini belum ada yang bisa merebut gelar juara Intercontinental sampai saat ini, ungkap Vince. Benar bahwa semenjak dia menjuarai Intercontinental belum ada yang menang darinya, meskipun bisa dibilang match pertaruhan pialanya cukup sering. Dia adalah atlet yang hebat, jangan ragukan itu, Macho memuji. Ya, dia tahu itu dan dia ingin semua orang tahu, sambung Vince. Pertandingan berjalan seru, manuver lincah dan agresif ditunjukkan kedua pegulat. Max Moon mampu menyudutkan Shawn Michaels di awal-awal sampai-sampai dia minta waktu untuk break sejenak. Shawn Michaels terlihat kerepotan menghadapi Max Moon. Dia sedikit kalah cepat dari lawannya, Vince berkomentar. Itu benar untuk saat ini, tapi waktu terus berjalan dan kita lihat saja hasilnya. Macho terdengar mendukung Shawn Michaels. Beberapa kali Shawn Michaels memberikan serangan balasan, tapi Max Moon berhasil mengkonternya. Di tengah pertandingan ada break sebentar dan begitu kembali ke acara, Rob Bartlett mengeluarkan sebuah komentar. Kalian tahu selama break tadi Shawn Michaels mengeluarkan sebuah pisau. Lalu Vince terdengar marah dan menghentikannya. Hei Rob, hentikan itu. Ini bukan WWF Raw yang seperti itu bukan acara kita. Sontak Rob Bartlett meminta maaf. Oh iya, saya meminta maaf. Memang celotehan Rob ini bisa membahayakan opini halayak ramai terhadap acara Raw, makanya Vince langsung menghentikannya. Langsung Rob Bartlett mengalihkan pembicaraan. Apakah Shawn Michaels akan ikut berpartisipasi dalam Royal Rumble nanti, Vince? Seperti yang Macho Man bilang, semua tergantung waktu. Dia akan bertanding di Royal Rumble jika dia memenangkan pertandingan ini dan akan menghadapi mantan rekan satu timnya, Marty Jannetty, bersama Sensational Sherry yang juga akan berada di sisi ring. Tapi kita belum tahu kepada siapa dia akan memihak, ujar Vince. Ini menarik, mungkin udah banyak yang tahu akan feud panjang antara Shawn Michaels, Marty Jannetty, dan Sensational Sherry. Turnhill Shawn Michaels yang begitu mengejutkan semua fans WWF era itu dan mungkin menjadi salah satu momen Turnhills terbaik selain John Cena kemarin. Jadi Michaels dan Marty adalah partner tag team, The Rockers namanya. Lama banget mereka bersama dan Sherry hadir sebagai manajernya. Singkat cerita, Michaels berkhianat dan menghajar Marty dan Sherry juga menjadi korban. Feud berjalan lama dan di Royal Rumble nanti akan menjadi puncaknya. Selengkapnya mungkin kapan-kapan kita bahas. Di tengah pertandingan, Vince dan Rob Bartlett bercanda dengan berpura-pura menjadi Mike Tyson yang berbicara via telepon bahwa Mike Tyson sedang menonton Monday Night Raw saat itu. Selain itu, si badut The Wing juga kembali datang ke arena penonton.
Dia mondar-mandir di sana, entah apa yang sedang dilakukannya. Dia selalu menjahili penonton dan ya sesuka dia. Sementara itu Shawn Michaels membalikan keadaan. Dia kini menguasai pertandingan dan dia sempat berbicara di depan kamera dengan sombongnya. Hei, wajah ini telah menghancurkan banyak rumah tangga, sangat banyak, sambil menunjuk wajah dia sendiri. Beberapa kali mereka saling silih serang. Shawn Michaels sampai keluar dari ring. Tensi pertandingan makin tinggi. Mereka bertarung di luar ring. Max Moon kembali unggul. Sepertinya Max Moon akan mendapatkan sabuk interkontinentalnya. Shawn Michaels kembali terpojok. Vince berkomentar, akan menjadi Max Moon melawan Marty Jannetty di Royal Rumble sepertinya, ucap macho. Max Moon melakukan smack cradle-nya, tapi Shawn Michaels masih bisa bertahan. Max Moon mencoba menyerang lagi, tapi Shawn Michaels berhasil mengcounternya dan melakukan serangan balik Savage Kick. Pertandingan pun berlanjut. Shawn Michaels berhasil melakukan suplex dan tak disangka dia berhasil menyelesaikan pertandingan dan tetap menjadi juara Intercontinental serta melaju ke Royal Rumble. Selanjutnya ada segmen Royal Rumble Report yang dibawa oleh Min Jin. 2 minggu lagi kita akan menuju Royal Rumble. Minggu 24 Januari kita akan disajikan dengan pertandingan Intercontinental Championship antara sang juara Shawn Michaels melawan Marty Jannetty, dan Sensational Sherri akan berada di ringside. Tapi pada sisi mana dia akan berpihak, mari kita lihat apakah kedua pria ini bisa memberikan sedikit cahaya petunjuk untuk sang wanita. Min Jin berbicara. Kemudian ada rekaman video Shawn Michaels yang melakukan promo pertandingan Royal Rumble-nya. Kamu tahu, tidak ada seorang pun yang lebih tidak pantas untuk piala Intercontinental ini selain kamu, Marty Jannetty. Tapi karena aku telah menjadi tuan keren, aku akan memberikan satu kesempatan. Dan karena semua orang ingin tahu kepada siapa Sherri akan berpihak, ya, aku tidak punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Tapi layaknya wanita lain, dia akan berada di sisi Heartbreak Kids. Kamu nggak perlu memikirkan itu, Jannetty. Royal Rumble kamu akan selesai. Berikutnya adalah video Marty Jannetty yang melakukan promo juga. 24 Januari Royal Rumble. Aku akan menyebutnya hari Marty Jannetty karena hari itu aku akan mengambil semua yang aku mau. Aku akan menjadi juara WWF Intercontinental dan lebih dari itu, aku akan menyelesaikan karir Shawn Michaels. Dan kamu berbicara bahwa Sherri akan berada di pihakmu. Kamu tahu semua tentang Sherri. Mungkin kamu nggak kenal dia seperti yang kamu pikirkan. Kembali Min Jin. 30 superstar terbaik WWF di edisi 1993 Royal Rumble. Semuanya akan bertarung untuk diri sendiri dalam satu ring, dimulai dengan 2 pegulat lalu bertambah setiap 2 menitnya. Dan inilah mereka. Pemenang Royal Rumble tahun lalu dan 2 kali juara WWF, Ric Flair. Dan Native American yang tak terkalahkan Tatanka, Tag Team Champion IRS, mantan juara WWF Bob Backlund, The King Jerry Lawler, dan Mr. Perfect. Bicara tentang hari yang baik adalah bicara tentang senyuman di wajah Mr. Perfect. Tapi sekarang waktunya Royal Rumble. Sebuah kesempatan untuk Mr. Perfect, lelaki yang tidak pernah bermasalah dengan apapun. Karena semua di hidupku perfect. Dan untuk semua atlet yang tampil nanti di Royal Rumble, satu hal yang gak kalian miliki, yaitu perfect. Lalu ada nama lain, The $1 Million Man Ted DiBiase dari Hawaii Crash, The Model Rick Martel, dan 500 pounds lebih Yokozuna yang dimanajeri oleh Mr. Fuji. Lihatlah Yokozunaku, tidak ada yang bisa menggerakkannya di Royal Rumble nanti. Tidak ada yang bisa merobohkan kaki Yokozuna. 505 pounds Yokozuna akan memenangkan Royal Rumble. Dan 29 peserta lain akan terjatuh satu persatu. Hahaha, ujar Mr. Fuji, dan Yokozuna hanya mengatakan, yes, 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 tidak ada yang lain. Nama-nama selanjutnya adalah nama-nama besar seperti Macho Man, Randy Savage,
Papa Shango, Earthquake, The Berserker, The Undertaker mewakili Puerto Rico, Carlos Colon, ditambah dengan nama yang baru saja diumumkan WWF, salah satu superstars dari Jepang, The Great Tenryu. El Matador Tito Santana, salah satu anggota The Natural Disaster Typhoon, Head Shrinkers, Samu dan Fatu, dan pria ini yang menganggap dirinya Mr. USA, Hacksaw Jim Duggan. Hai semuanya, ini waktunya Royal Rumble, satu pertandingan spesial lainnya untuk Hacksaw Jim Duggan. Kita harus bergerak agar berhasil, tidak ada teman, semua adalah pesaing. Aku tidak menjamin akan memenangkan pertandingan, tapi aku menjamin aku akan memberikan 100% kegigihanku. Royal Rumble 1993 ini merupakan salah satu Royal Rumble spesial karena di tahun ini untuk pertama kalinya sang pemenang dari 30 petarung akan berkesempatan menjadi number one contender melawan sang juara WWF di WrestleMania, siapapun itu, dan itu berlaku hingga saat ini. Dan Minjin melanjutkan reportnya. Dan selain match 30 man Royal Rumble, main event nanti adalah perebutan juara WWF, Bret the Hitman Hart yang akan melawan penantangnya, Razor Ramon. Perjalanan emosionalnya sudah sangat kita rasakan sampai sekarang. Jangan sampai terlewatkan salah satu acara tahunan terbesar dan spektakuler di tahun ini, Royal Rumble 24 Januari 1993. Minjin menutup report. Kembali ke Sen Mooney melaporkan dari luar arena. Sudah penuh di dalam, tapi di luar arena masih panjang antrian untuk perang tiket Monday Night Raw minggu depan. Sen melaporkan, tapi tiba-tiba seseorang pria aneh datang yang mengaku sebagai paman dari Rob Bartlett. Yang kita sudah tahu itu lagi-lagi Bobby Heenan yang ingin memaksa masuk, tapi tetap dihadang. Dilanjut ke dalam arena, Vince berbicara. The Ugandan Giant Kamala yang kuat minggu lalu di WWF, bisa kita bilang bahwa dia telah menemukan satu cahaya terang. Kita harus berterima kasih pada Reference League atas itu. Lalu diputarlah cuplikan acara WWF Wrestling Challenge sebelumnya. Saat itu Kamala sedang dipojokkan oleh kedua manajernya, Harvey dan Kimchi. Lalu Slick mencoba melerai tapi malah dihajar oleh kedua manajer tersebut. Akhirnya Kamala mengamuk dan mengejar kedua manajernya itu. Kamala diceritakan sebagai orang pedalaman yang kuat, tapi selama ini dia dimanfaatkan oleh kedua manajer tadi, Harvey Wippleman dan Kimchi. Sementara itu, Reference League adalah seorang manajer juga yang merasa kasihan terhadap Kamala dan beberapa kali mencoba menyadarkannya. Meski selalu gagal, Slick tak pernah lelah mencoba dan hasilnya mulai terlihat. Lanjut dengan pertandingan berikutnya, telah muncul di atas ring Damien Demento, lagi pegulat dengan kostum, gaya rambut dan tingkah laku aneh. Dia sering ngomong dan ketawa sendiri. Sementara itu muncul lawannya, dialah The Phenom, The Undertaker yang ditemani Paul Bear. The Undertaker muda yang tampak begitu dingin dan mengerikan. Pertandingan dimulai, dua pegulat bertubuh besar ini saling tatap. Demento, pegulat mid-class yang lumayan kuat juga sebenarnya, dan dia menjadi daya tarik juga di WWF saat itu. Dihadapkan dengan The Undertaker yang sudah menjadi fenomena tersendiri di WWF. Demento melayangkan pukulan dan serangan pertamanya beberapa kali, tapi dipatahkan oleh Undertaker. Undertaker sempat mendominasi pertandingan, tapi Demento berhasil merobohkannya. Sementara itu, di tengah pertandingan, Vince berkomentar, The Undertaker akan hadir juga di Royal Rumble bersama Randy Savage dan Yokozuna. Selain itu, minggu depan di Monday Night Raw akan hadir Mr. Perfect. Papa Shango, El Matador akan bertemu Ric Flair serta interview spesial bersama sang juara WWF kita, The Hitman, Bret Hart. Pertandingan berjalan dengan tekanan yang diberikan Undertaker kepada Demento, dan sesaat sebelum berakhir Paul Bearer memberikan sinyal untuk The Undertaker agar segera menyelesaikan Demento. Undertaker pun melakukan Smack Tombstone Pile Driver-nya dan memenangkan pertandingan dengan waktu yang bisa dibilang singkat. Meskipun pertandingan ini digadang-gadang jadi salah satu pertandingan sengit, tapi nyatanya Undertaker terlalu kuat untuk Damien Demento.
Selanjutnya adalah segmen interview Vince bersama si badut Doink. Kita bersama Doink, dia lebih sering terlihat membuat anak menangis daripada tertawa, dan sebelumnya Crush sudah memperingatkanmu. Dia memperingatiku tentang apa? Doink bertanya. Karena membuat anak-anak menangis, jawab Vince. Hei, kalau dia tidak memiliki selera humor, itu urusan dia. Yang penting aku senang, ujar Doink. Jadi kamu tidak menghiraukan peringatan Crush? Vince kembali bertanya. Jika dia datang ke sini, dia akan menangis juga, dan aku yang akan tertawa. Ucap Doink. Lalu Crush datang. Mr. Doink, selamat bertemu Crush. Gimana Crush? Siapa yang akan tertawa sekarang? Vince berbicara kepada Crush. Hey bro, kuperingatkan kamu, jika aku memergokimu menyentuh siapapun lagi di sini, memainkan lelucon bodohmu, dan kamu menertawai mereka, kamu akan memerlukan penyangga untuk kedua tangan dan kakimu. Kamu mengerti itu? Crush memberi peringatan kepada Doink. Tapi dia malah dijahili dengan pistol air yang disemprotkan ke mukanya. Crush pun kesal dan mengejar Doink, tapi Doink berhasil kabur dengan tingkah laku jahilnya. Lalu di luar arena, Bobby Heenan yang masih ditahan berusaha masuk ke dalam, akhirnya dilepaskan dan dipersilahkan masuk ke dalam arena oleh Shane Mooney. Karena acara Monday Night Raw episode perdana pun ini berakhir. Sebenarnya ada satu match lagi antara Crush yang mengalahkan Bam Bam Bigelow by diskualifikasi, tapi karena suatu hal WWF memutuskan untuk menjadikan ini dark match. Mari kita buat ringkasan Raw episode perdana ini. Yang pertama, Raw episode 1 ini membawa kita ke event PPV Royal Rumble 1993, yang untuk pertama kalinya pemenang 30 man Royal Rumble dipastikan menjadi number one contender untuk perebutan gelar WWF Champions nanti di WrestleMania. Lalu ada Yokozuna yang mengalahkan Koko B. Ware. Ada indikasi push besar-besaran yang dilakukan WWF kepada Yokozuna. Selain komentar-komentar yang terlihat membesarkan Yoko, dia juga terbukti belum pernah kalah semenjak debut. Selanjutnya ada Bobby Heenan yang merupakan mantan host acara WWF sebelumnya dan telah digantikan oleh Rob Bartlett. Selain itu, dia juga akan membawa pegulat baru di mana dia sedang menargetkan Mr. Perfect. Pegulat baru ini dijuluki The Narcissus dan akan ia bawa nanti di Royal Rumble. Kemudian ada Steiner Brothers yang berhasil mengalahkan The Executioners. Steiner Bro yang baru beberapa minggu debut di WWF akan dijadwalkan bertanding melawan Beverly Brothers di Royal Rumble nanti. Duel Brothers berkeluarga. Lalu ada Razor Ramon yang sebelumnya telah mengajar Owen Hart, adik dari Bret Hart, sang juara WWF, dan merupakan lawan bertandingnya nanti di Royal Rumble dalam perebutan WWF Champions. Hal ini menguatkan promo pertarungannya nanti secara emosional. Lalu ada juga sang juara WWF Intercontinental Shawn Michaels yang berhasil mempertahankan gelarnya melawan Max Moon dengan melewati pertandingan yang begitu sengit. Dan dia juga akan bertanding melawan mantan rekan satu timnya dulu, Marty Jannetty, dengan mempertaruhkan gelar di Royal Rumble nanti bersama Sensational Sherry yang belum diketahui di sisi mana dia memihak. Selanjutnya ada info mengenai Kamala yang mulai bertransisi dari heels ke face mengikuti Reference League. Lalu ada The Undertaker yang berhasil mengalahkan Damien Demento. Selanjutnya dimulainya perselisihan antara Doink si badut dengan Crush. Dan yang terakhir adalah munculnya beberapa nama peserta 30 Man Royal Rumble match melalui Royal Rumble Report yang dibawakan oleh Mean Gene, yaitu Ric Flair, Tatanka, IRS, Bob Backlund, Jerry Lawler, Mr. Perfect, Ted DiBiase, Crush, Yokozuna, Rick Martel, Randy Savage, Earthquake, Papa Shango, The Berserker, The Undertaker, Carlos Colon, Tenryu, Tito Santana, Typhoon, Samu, Fatu, dan Jim Duggan.